وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan Arkanul Iman, yakni rukun iman yang ke-6 dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terhadap kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya Al-Imam Al-Allamah Al-Mujahidul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu wa tu'minu bil qadar. Ucapan beliau, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun iman yang ke-6. Al-qadaru bi fathid dal. Al-qadar dengan di fathah dalnya. Jadi bukan disukun. Kalau disukun maknanya lain. Maknanya adalah, yakni kalau diterjemahkan bilangan atau jumlah. Al-qadru, ukuran. Kalau ini al-qadaru. Demikian pula qafnya di fathah. Kalau qafnya di kasrah jadi al-qidr, maknanya berarti panci. Al-qidr. Jadi kalau antum baca dalam biografi, biasanya kalau seorang qadariyah atau dituduh sebagai qadariyah disebutkan rumiya bil qadar, dituduh atau dilemparkan tuduhan padanya dengan qadar, artinya dia mengingkari takdir. Jangan antum baca rumiya bil qidr, dilempar dengan panci. Jadi al qadar, qaf dan dalnya di fathah. Maknanya adalah taqdirullah ta'ala lil kainat, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh makhluk, hasaba ma sabaqa bihi ilmuhu, sesuai dengan ilmunya yang telah mendahului, yakni mendahului takdir tersebut, waqtadathu hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmahnya. Ini yang dimaksud dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketetapan Allah atau ketentuan Allah bagi seluruh makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Harus kita imani bahwasannya seluruh yang terjadi di alam ini merupakan takdir Allah. Seluruh yang terjadi di alam ini merupakan takdir Allah yang telah didahului oleh ilmunya dan sesuai dengan hikmahnya. Dan ini merupakan bagian dari rukun iman, yakni rukun iman yang ke-6. Tidak dianggap seseorang itu sebagai mukmin kalau dia tidak beriman dengan rukun iman yang ke-6 ini. Oleh karena itu, ketika dikabarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam riwayat Muslim, tentang seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani dialah yang pertama memunculkan bid'ah qadariyah, bid'ah pengingkaran terhadap takdir, dan ini bid'ah kufriyah, bid'ah yang merupakan kekufuran. Bid'ah kufriyah yaitu pengingkaran terhadap takdir di Basrah. Maka
dikabarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang pendapat mereka, Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya, beliau berkata, "Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila engkau menemui mereka, yaitu yang mengingkari takdir ini, maka kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, dan demi zat yang dengannya Abdullah ibn Umar bersumpah, lau anna li ahadihim mithla Uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andaikan salah seorang dari mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, kemudian dia infakkan emas tersebut, dia sedekahkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut darinya sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu tidak akan dianggap beriman kalau dia mengingkari takdir, dan seluruh amalannya terhapus kalau dia mengingkari takdir karena dia melakukan amalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka atau sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwasannya sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in menganggap pengingkaran terhadap takdir merupakan kekufuran, sehingga amalan orang yang mengingkari takdir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullahu taala, wal imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada takdir mencakup 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara terperinci. Mengimani bahwasannya Allah memiliki ilmu tentang segala sesuatu secara global atau secara garis besar maupun secara terperinci, azalan wa abadan. Baik azalan maupun abadan. Azalan yakni sebelum segala sesuatu itu ada, wa abadan, dan selama-lamanya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi atau bi af'ali ibadihi. Sama saja apakah hal itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah maupun perbuatan-perbuatan hambanya. Maka ini yang harus kita imani yang pertama dalam keimanan terhadap takdir. Beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu. As-tsani, yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwasannya Allah telah menuliskan hal itu, yakni menuliskan takdirnya pada Al-Lauhul Mahfuz, yakni satu kitab yang terjaga. Wa fi hadaini al-amrayn yaqulullahu ta'ala. Dan dalam 2 perkara ini, yaitu ilmu dan penulisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard?" Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat ke-70. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita semua yang ada di alam ini, apapun yang terjadi telah diketahui oleh Allah. Dan semua yang ada di alam ini
telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama beriman dengan ilmu, yang kedua dengan al-kitabah, penulisan. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, yakni yang menunjukkan bahwasannya seluruh takdir telah dituliskan, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, duduknya kita di tempat ini belajar tauhid sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang terjadi di alam ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Dan di sini terdapat faedah bahwasannya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menulis seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Seperti dijelaskan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Lalu Allah mengatakan kepadanya, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub. Pena ini mengatakan, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Maka kata Allah, uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu. yakni segala sesuatu jazakallahu khair yang akan terjadi di alam ini, tulislah sampai tegak kiamat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa mati di atas selain ini, yakni selain keyakinan ini, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari aku. Berarti harus kita imani. Yang pertama Allah ciptakan al-qalam yang ditugaskan untuk menulis. Apa yang dia tulis? Seluruh apa yang terjadi di alam ini sampai hari kiamat. Semuanya telah dituliskan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Hadis ini sekaligus juga bantahan kepada mereka yang mengatakan berdasarkan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu bahwa yang pertama Allah ciptakan katanya Nur Muhammad. Semuanya hadis palsu. Semua hadis tentang Nur Muhammad palsu. Dan juga sebagian ulama ahlu sunnah ada yang berpendapat yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Arsh. Dan ini juga lemah, tidak ada dalil yang kuat. Dan ini jelas dalilnya, yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Baik. Adapun para filosof berkeyakinan bahwasannya tidak ada yang baru. Yakni tidak ada makhluk yang pertama diciptakan. Tidak ada makhluk yang pertama diciptakan. Semuanya telah ada. Semuanya telah ada. Nah, ini bantahan juga kepada mereka. Baik, jadi ini yang kedua. Kita imani bahwa semua yang terjadi di alam ini telah dituliskan di dalam sebuah kitab. As-salis, yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Beriman bahwasannya
seluruh yang terjadi di alam ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, al-masyiah. Beriman dengan al-masyiah. Jadi yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah. Bahwasanya kita yakini semua yang terjadi di alam ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak maka terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Sawa'un kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi, sama saja. Apakah yang berhubungan dengan perbuatan Allah, atau mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin, atau yang berhubungan dengan perbuatan makhluknya. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang berhubungan dengan perbuatannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilihnya. Surat Al-Qasas ayat ke-68. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya, wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ibrahim 27. Surat Ibrahim ayat 27. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan Dialah yang membuat rupa kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya. Surat Ali Imran ayat ke-6. Maka semua ayat-ayat ini menunjukkan apapun yang Allah lakukan adalah sesuai dengan perbuatannya. Adalah sesuai dengan kehendaknya. Bukan dengan kehendak makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak makhluk. Baik. Oleh karena itu, di sini ada faedah akan batilnya ilmu sihir yang mengaku-ngaku sebagai karamah Allah katanya. Para tukang sihir yang menamakan sihir mereka dengan ilmu putih, lalu ditambahkan dengan zikir-zikir dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, tapi sudah dimodifikasi, sudah dibuat jumlah khusus, dan sudah dibuat ketentuan-ketentuan khusus, seperti dikabarkan di pesantren Suryalaya, mengajarkan kalau pagi baca, atau setiap habis sholat baca la ilaha illallah 165 kali misalkan. Dia buat jumlah sendiri. Baca la ilaha illallah 165 kali. Kalau tidak dibaca pada waktu pagi, maka harus diganti pada waktu malam. Ini zikir bid'ah. Lalu mereka namakan ilmunya ilmu putih. Lalu kesaktian mereka bisa mereka munculkan kapan saja mereka inginkan. Kapan saja mereka kehendaki, bisa mereka munculkan keanehan-keanehan. Apakah dalam bentuk tenaga dalam atau ilmu kebal. Maka dapat kita ketahui ini bukan sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kapan saja Dia kehendaki mesti terjadi. Atau selalu terjadi, atau sering terjadi. Kalau itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan menuruti kemauan makhluknya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak makhluk. Maka dapat diketahui di situ itu adalah tipuan syaitan dan bukan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Dan Allah berfirman tentang apa yang berhubungan dengan perbuatan makhluk. Bahwasannya seluruh perbuatan makhluk adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan membuat mereka berkuasa atas kalian dan mereka akan memerangi kalian.
Surat An-Nisa ayat ke-90. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, "Walau syaa'a rabbuka ma fa'aluh." Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka mereka tidak mampu melakukannya. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Ali Imran atau surat Al-An'am ayat ke-112. Maka ini yang ketiga. Kita imani semua yang terjadi di alam ini sesuai dengan masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kekafiran dan kesyirikan? Apakah itu juga sesuai dengan kehendak Allah? Kita katakan iya. Itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan terjadi yang namanya kekafiran dan kesyirikan atau musibah-musibah yang menimpa manusia kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kekafiran dan kesyirikan. Allah kehendaki terjadi, tetapi Allah tidak ridhoi. Ini harus dibedakan. Harus dibedakan kehendak dan ridha. Allah kehendaki adanya orang-orang kafir, adanya kaum muslimin yang murtad, tapi Allah tidak ridhoi. Harus dibedakan antara kehendak Allah dan keridhaannya. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah ridhoi. Tetapi ada sesuatu yang Allah ridhoi di balik itu, yaitu hikmah yang ada di balik itu. Kalau ada kekafiran, maka ada jihad. Ada pula orang yang bertobat. Ada pula keimanan. Kalau tidak ada kekafiran, tidak ada pula keimanan. Baik. Ini yang Allah kehendaki. Selamanya Allah tidak meridhoi kekafiran. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak ridho bagi hamba-hambanya kekufuran. Dan ini dapat dipahami dengan akal yang sehat. Contohnya, kadang-kadang kita harus melakukan apa yang kita tidak senangi, tidak kita ridhoi. Kadang-kadang kita harus minum obat padahal obat pahit. Bahkan kadang-kadang kita harus merelakan ada anggota tubuh kita yang diamputasi, dipotong, dipisah dari badan kita. Kalau dokter mengatakan, misalkan kalau tidak diputus maka akan menjalar penyakitnya ke seluruh tubuh. Kadang-kadang kita harus melakukan yang seperti itu, tapi kita tidak ridhoi. Ini dapat dipahami dengan akal. Baik. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah ridhoi. Tetapi kita harus imani semua yang terjadi di alam ini, baik keimanan maupun kekafiran, adanya orang mukmin dan adanya orang kafir, adanya kebaikan dan adanya kejelekan, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak meridhoi kekafiran, tidak meridhoi orang-orang kafir, dan tidak meridhoi kejelekan. Lalu kenapa Allah mentakdirkan hal itu? Karena ada hikmah di balik itu. Ar-Rabi, yang keempat, al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala. Beriman bahwasannya seluruh makhluk, seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang keempat yang harus kita imani dalam hubungannya dengan keimanan terhadap takdir, yakni al-khalqu, penciptaan. Bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha, dengan seluruh zatnya, sifat-sifatnya dan gerak-geriknya, semua ciptaan Allah. Semua yang terjadi di alam ini, seluruh zatnya, sifat-sifatnya, gerak-geriknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak diciptakan oleh Allah. Kebaikan dan keburukan Allah yang ciptakan. Orang baik dan orang buruk Allah ciptakan. Manusia dan syaitan Allah yang ciptakan. Kalau seorang tidak mengimani
bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keburukan, Allah yang hanya menciptakan kebaikan, maka dia termasuk pengingkar takdir. Pengingkar rukun iman yang keenam. Kalau dia hanya mengimani, Allah hanya menciptakan kebaikan. Adapun keburukan katanya ciptaan syaitan atau ciptaan kegelapan. Maka itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena mereka seperti orang majusi. Orang majusi itu berkeyakinan kebaikan diciptakan oleh cahaya dan keburukan diciptakan oleh kegelapan. Baik. Maka seorang mukmin harus mengimani kebaikan dan keburukan seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan seluruh perbuatannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat ke-62. Wa qala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Surat Al-Furqan ayat kedua. Wa qala an nabiyillah Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala liqaumihi. Dan juga firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Surat As-Saffat ayat ke-96. Jadi kita imani bahwa Allah yang menciptakan kita dan seluruh perbuatan kita juga ciptaan Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan seluruh perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Apapun yang terjadi di alam ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna. Dan beriman dengan takdir sesuai dengan apa yang kami jelaskan, yakni beriman dengan 4 perkara. Ilmu, al-kitabah, al-masyiah dan al-khalqu. La yunafi an yakuna lil 'abdi masyiatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah. Maka hal itu tidak menafikan bahwa seorang hamba itu pun memiliki kehendak dalam perbuatan-perbuatannya yang merupakan pilihannya. Wa qudratun 'alaiha. Dan dia memiliki kemampuan atasnya. Jadi beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa seluruh yang terjadi di alam ini sesuai dengan kehendak Allah dan semua adalah ciptaan Allah, itu tidak menafikan sama sekali seorang hamba memiliki masyiah wa qudrah, kehendak dan kemampuan dalam perkara-perkara yang merupakan pilihannya. Li'anna syar'a wal waqi' dalani ala isbati dzalika lahu. Sebab syariat dan kenyataan menunjukkan penetapan hal itu bagi hamba tersebut. Amma syar'u, adapun syariat, faqad qala Allah Ta'ala fil masyiah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang adanya kehendak bagi seorang hamba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'abah. Dalam surat An-Naba ayat ke-39. Maka barang siapa yang berkehendak, yang mau, hendaklah dia mengambil jalan untuk kembali kepada Rabb-Nya. Berarti Allah menetapkan seorang hamba memiliki kehendak. Wa qala ta'ala fa'tu harsakum anna syi'tum. Dan juga firman Allah, maka datangilah ladang-ladang kalian sesuai kehendak kalian atau kemauan kalian. yakni mendatangi
istri-istri kita, yakni berhubungan suami istri sesuai kehendak kita. Mau dari depan, mau dari belakang, itu kan kehendak kita. Asalkan di tempatnya, yakni di kubulnya, bukan di duburnya, sesuai dengan kehendak kita. Kita memiliki kehendak. Wa qala fil qudrah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang al-qudrah, kemampuan yang ada pada makhluk. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian dan dengarlah dan taatlah. Maka di sini Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti manusia memiliki kemampuan. Surat At-Taghabun ayat ke-16. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala dari perbuatannya dan dia juga akan mendapatkan dosa dari perbuatannya. Surat Al-Baqarah ayat ke-267, 286. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa atau membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Menunjukkan Allah menetapkan manusia itu memiliki kemampuan. Wa ammal waqi'. Adapun dalil dari kenyataan yang kita saksikan setiap hari, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyi'ah wa qudrah. Sesungguhnya seluruh manusia mengetahui bahwa dia memiliki kehendak dan memiliki kemampuan. Bihi ma yaf'al wa bihi ma yatruk. Dengan keduanya dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Wa yufarriq baina ma yaqa'u bi iradatihi, dan dia bisa membedakan antara apa yang terjadi yang sesuai dengan kehendaknya, kal masyi, seperti berjalan. Wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi, dan apa yang terjadi tanpa ada kehendaknya, tanpa ada keinginannya, kal irti'ash, seperti gemetar. Maka kemampuan kita bisa membedakan antara berjalan yang merupakan pilihan kita dan gemetar yang bukan pilihan kita, itu sebagai bukti bahwasannya kita memiliki pilihan atau kemampuan untuk memilih apakah mau milih yang baik atau mau milih yang buruk. Lakin akan tetapi masyiatul abdi wa qudratuhu waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasannya kehendak seorang hamba dan kemampuannya itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala wa qudratihi, dan kehendak Allah. Artinya, kalau kita sudah berkehendak, maka kita tidak akan mampu melakukannya kecuali apabila Allah berkehendak dan Allah membuat kita mampu melakukannya. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Maka bagi siapa di antara kalian yang mau, hendaklah dia berlaku lurus atau berjalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Rabbul Alamin pun berkehendak. Surat At-Takwir ayat ke-28 sampai 29. Jadi di dalam ayat ini Allah menetapkan kehendak manusia tidak akan mungkin bisa terjadi. Apa yang dikehendaki manusia tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Wa li'anna al-kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala. Dan juga karena seluruh alam ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Maka tidak akan mungkin terjadi pada kekuasaannya sesuatu
tanpa pengetahuannya dan tanpa kehendaknya. Jadi seluruh yang dilakukan makhluk, seluruh yang dikehendaki oleh makhluk tidak akan terjadi kecuali dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala atau kehendaknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu dalam kitabnya dan juga secara akal yang sehat bahwa seluruh alam ini di bawah kehendak Allah, di bawah penguasaan Allah, maka tidak akan mungkin sesuatu terjadi tanpa ada kehendaknya. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi tanpa ada kehendaknya, karena semua yang ada di alam ini di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi keimanan kita terhadap takdir, bahwasannya kita imani seluruh yang terjadi di alam ini sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak, dan semuanya adalah ciptaan Allah, itu sama sekali tidak menafikan bahwa seorang hamba memiliki kemampuan dan memiliki kehendak. Akan tetapi tetap kita imani kehendak dan kemampuan seorang hamba itu pun tidak akan terlaksana kecuali kalau Allah menghendaki. Baik, inilah keyakinan seorang mukmin. Masih ada banyak sekali faedah yang perlu kita baca bersama dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.